Hai teman-teman, pernah nggak sih lihat berita viral di media sosial atau TV? Terus semua orang secara tiba-tiba langsung ngebahas itu di mana-mana. Hal tersebut biasa disebut dengan media monitoring. Media monitoring atau pemantauan media adalah kegiatan memantau isi media. Bisa dari media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik seperti TV dan radio, sampai media digital kayak media sosial dan portal berita online. Menurut Gunawan dan Anissa tahun 2020, media monitoring itu penting banget buat humas. Supaya apa? Supaya tahu gimana media memberitakan sesuatu. Kalau menurut William J. Comkowicz, media monitoring adalah proses yang dilakukan terus-menerus buat ngeliat isi atau pesan yang tersebar di media. Misalnya nih, kamu kerja di tim PR sebuah brand makanan, terus ada pelanggan yang komplain di Twitter, tiba-tiba viral dan dibahas di mana-mana. Nah, dengan media monitoring inilah kamu bisa tahu seberapa besar dampaknya dan bisa cepat ambil tindakan sebelum reputasi perusahaan rusak. Cepat tanggap berarti reputasi tetap aman. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya media monitoring itu sudah ada sejak tahun 1881 loh. Lama banget ya. Tapi sebenarnya gimana sih sistem dari media monitoring itu pada zaman dahulu? Yuk kita telusuri perjalanan dari zaman koran hingga era digital sekarang. Nah, awalnya istilah monitoring itu dipakai untuk layanan clipping berita. Jadi pada tahun 1881 ada seorang bernama Henry Romaker yang membuat agen clipping berita di London. Nah, sejak saat itu, banyak agen serupa mulai bermunculan. Hal ini jadi awal berkembangnya industri clipping berita, dan dari situlah bisnis media monitoring benar-benar mulai bertumbuh. Setelah Perang Dunia Kedua, media mulai dipantau secara serius di Eropa Timur untuk melihat pendapat masyarakat tentang pihak yang berkuasa. Di saat yang sama, di negara barat, media monitoring mulai berkembang karena munculnya radio dan TV. Popularitas alat perekam suara pada tahun 1950-an membantu analisis media untuk melakukan pekerjaan mereka. Mereka tidak perlu lagi menonton siaran langsung setiap saat. Agensi-agensi kemudian berkembang dari sekadar pemantauan media menjadi penyedia analisis terhadap data yang dihasilkan oleh liputan media tersebut. Salah satu pelopor dalam hal ini adalah perusahaan bernama PR Data, di mana saat itu menjadi yang pertama menerapkan pemrograman komputer sederhana untuk melakukan analisis tersebut. Nah, sekarang muncullah internet. Internet membawa banyak sekali perubahan, termasuk dalam dunia media monitoring. Kalau dulu info disimpan secara terbatas, sekarang bisa menyimpan banyak banget informasi. Agensi media monitoring pun mulai meninggalkan cara lama yang manual dan beralih ke teknologi digital. Bahkan di akhir tahun 2000-an, mereka sudah bisa memantau berita online secara langsung. Jadi, pelayanan mereka jauh lebih cepat dan jangkauannya semakin luas. Awalnya, dia melihat kebiasaan para artis yang kerap mencari pemberitaan tentang diri mereka di surat kabar. Dan dari situ, ia menemukan peluang untuk menawarkan layanan pencarian informasi secara profesional. Dia membantu orang-orang terkenal buat cari tahu penyebutan nama mereka dalam pemberitaan surat kabar. Nah, setelah tahu apa itu media monitoring, yuk kita lanjut bahas apa sih tujuan dan manfaat dari media monitoring. Tujuan utama dari media monitoring itu membantu kita dalam mengetahui nih bagaimana sih kita diberitakan oleh media. Apakah positif, negatif, atau netral. Nah, jadi dari situ kita tahu bagaimana sih persepsi publik, lalu analisis sisi beritanya, dan juga untuk bahan evaluasi strategi komunikasi berikutnya. Terus, apa sih manfaat dari media monitoring? Sebenarnya banyak banget ya manfaat dari media monitoring, tapi kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama, membantu kita dalam memahami opini publik. Yang kedua, menjadi data pendukung saat kita mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, bisa menjadi pembantu dalam kita mendeteksi potensi krisis sejak awal. Contohnya gimana? Gampangnya gini, daripada kita panik pas pemberitaan buruk udah viral atau sudah menyebar, mending kita tahu dari awal dan langsung melakukan strategi sebelum pemberitaan itu menyebar luas. Coba deh bayangin, kamu adalah humas di sebuah lembaga. Tiba-tiba nama institusi kamu muncul di sebuah berita karena isu tertentu. Nah, lewat media monitoring ini kamu bisa langsung tahu nih isi beritanya, media mana aja yang memuat. Jadi ini penting banget buat atur langkah selanjutnya. Oke, setelah kita bahas mengenai tujuan media monitoring, yuk kita kenalan sama jenis-jenis media monitoring. Jadi, jenis-jenis media monitoring yang pertama ada media online, yang kedua ada media cetak, yang ketiga ada media sosial, yang keempat ada broadcast media atau media siaran, dan yang kelima ada forum dan komunitas online.
Nah, sekarang masuk ke media online. Untuk media online sendiri, itu termasuk ke dalam berita, blog, forum, sampai platform kayak YouTube ataupun podcast. Karena sifatnya real time, media ini tuh wajib banget loh untuk dimonitor setiap saat. Oke, lanjut ke media yang lebih klasik, yaitu media cetak. Untuk media cetak sendiri ada dua jenis, seperti media koran ataupun majalah. Walau udah nggak sepopuler dulu, ternyata media cetak itu masih punya kredibilitas yang tinggi loh, terutama untuk di kalangan profesional dan akademisi. Jadi, kalian jangan remehin ya media koran. Bisa jadi opini penting tentang organisasi kalian itu muncul di sana. Nah, selanjutnya ada media sosial. Atau sosial media monitoring. Nah, ini nih yang paling ramai. Ada contoh platformnya itu ada Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, ataupun LinkedIn. Nah, semua ini jadi tempat publik untuk menyuarakan opini, pujian, bahkan keluhan mereka. Nah, media monitoring di sini penting banget loh untuk tahu apa sih yang lagi viral, siapa yang lagi diomongin, dan bagaimana sentimennya. Selanjutnya ada media siaran atau broadcast media. Nah, ini contohnya itu kayak televisi dan radio. Walaupun nggak bisa ditelusuri lewat Google secepat media online, tapi dampaknya tuh besar loh. Terutama mereka tuh menjangkau audiens lokal maupun audiens nasional. Monitoring di sini bantu kamu untuk tahu seberapa besar exposure di dunia TV atau radio. Misalnya, organisasi kamu itu disebut dalam program berita. Itu tuh penting banget untuk dilacak. Ini nih yang terakhir, ada forum dan komunitas online. Ini tuh contohnya tuh kayak Reddit, Kaskus, dan grup Facebook. Tempat ini sering banget jadi ladang opini publik yang lebih jujur dan spontan. Dan kadang lebih viral loh dari yang kita kira. Kesimpulannya, media monitoring bukan hanya soal tahu siapa bilang apa, tapi juga di mana mereka bilangnya. Setiap platform punya kekuatan tersendiri, dan praktisi harus komunikasi, harus bisa baca peta itu secara utuh. Makin peka kamu memantau semua jenis media, makin kuat juga kamu menjaga citra dan respon organisasi dengan tepat sasaran. Gitu teman-teman. Sekarang kalian sudah ngerti kan apa itu media monitoring? Kalau masih belum dipahami, langsung komen di bawah ini ya. Sampai jumpa!